Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga tetap semangat belajar karena bersama saya Ibu Erni Handayani kita akan belajar fisika. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru pendamping? Mari kita bersinergi dalam mencerdaskan peserta didik kita, khususnya anak-anak kita di Sulawesi Selatan. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rangkaian arus bolak-balik, yaitu rangkaian RLC. Nah, arus bolak-balik yang kita akan bahas sebentar di sini, kemudian rangkaian RLC, dan fokusnya kita adalah rangkaian seri RLC. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang arus dan tegangan bolak-balik. Yang kedua adalah besaran-besaran pada rangkaian RLC, kemudian menganalisis rangkaian seri RLC. Baik, kita masuk ke yang pertama, arus dan tegangan bolak-balik. Nah, rangkaian arus bolak-balik adalah rangkaian yang menyatakan menggunakan arus bolak-balik, yaitu arus listrik yang arah dan besarnya selalu berubah secara periodik. Nah, kita bisa lakukan pada rangkaian arus. Nah, ada puncak yaitu Imax, ada di bawah adalah min Imax, di mana persamaannya Imax sama dengan I sama dengan Imax sin omega T. Begitupun pada tegangan bolak-balik, ada di puncak Pmax dan di bawah lembah yaitu min Pmax, di mana persamaannya V sama dengan Pmax sin omega T ditambah theta. Nanti kita bahas apa sih maksud dari theta pada tegangan. Baik, di arus arah ada yang disebut dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Nah, kalau di arus bolak-balik, amplitudo itu disebut dengan Imax. Nah, Imax itu berada dari titik kesetimbangan sampai puncak. Kemudian di Pmax juga dari titik ke puncak bisa dilihat. Nah, di mana Imax itu ini dari dasar sini ke puncak. Kemudian kita ada omega. Omega itu persamaannya adalah 2 VF. Nah, bagaimana menghasilkan omega 2 VF? Maka kita lihat di periode itu terdiri atas satu puncak, satu lembah. Itu kan satu periode. Berarti periodenya dari sini ke sini. Nah, bagaimana menghasilkan omega? Kita masukkan F itu sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Nah, sehingga ini persamaan ini kita masukkan untuk menghasilkan kecepatan sudut atau omega. Berikutnya ada set yang di arus arah dulu adalah R sama dengan P per I, maka arus bolak-balik itu disebut dengan impedansi yaitu P per I. Berikutnya selain Imax ada namanya I puncak-puncak, yaitu dari puncak atas sampai puncak bawah. Artinya IPP itu 2 kali dari nilai Imax. Begitupun dengan PVP. Jadi tegangan puncak-puncak adalah 2 kali Vmax. Jadi IPP 2 kali Imax, VVV 2 kali Vmax. Jadi sudah ada 2 yang kita pahami, yaitu Imax, Vmax, dan yang kedua IPP dan PVP. Berikutnya kita cari berapa sih nilai efektif dan nilai rata-rata. Jadi nilai efektif adalah dianggap setara, jadi nilai efektif arus AC atau arus bolak-balik itu dianggap setara dengan arus DC yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui penghantar dalam waktu yang sama, di mana I efektif sama dengan I max per akar 2 dan V max adalah V efektif sama dengan V max per akar 2. Selanjutnya ada disebut dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah setara dengan arus DC yang tetap memindahkan jumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama, di mana I rata-rata sama dengan 2 kali I max per V dan V rata-rata 2 V max per V. Jadi sudah ada I max, V max, IPP,
PPP, kemudian I efektif, V efektif, dan I rata-rata, dan P rata-rata. Jadi sudah ada 4 hal yang kita pahami di rangkaian arus bolak-balik. Berikutnya, kita coba bahas soal pertama. Suatu penghantar bolak-balik memiliki tegangan menurut fungsi waktu P sama dengan 100 akar 2 sin 100 PT dengan P dalam volt dan T dalam sekon. Tentukan yang pertama adalah berapa nilai tegangan maksimum, yang kedua tegangan puncak ke puncak, kemudian ada tegangan efektif, dan frekuensi dan periode, dan nilai tegangan pada saat T 0,025 sekon, dan nilai impedansi jika arus efektif 5 ampere. Nah, kita ketahui di soal bahwa persamaannya V sama dengan P max sin omega T ditambah theta. Nah, kita lihat di soal P sama dengan 100 akar 2 sin 100 PT. Berarti P maxnya modelnya sama. P max sama dengan 100 akar 2 volt. Berikutnya ada tegangan puncak ke puncak, yaitu 2 kali V max, sehingga diperoleh 2 kali 100 akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 200 akar 2 volt. Kemudian tegangan efektif itu adalah P max per akar 2. P max kita peroleh dengan A 100 akar 2 per akar 2, hasilnya tersisa 100 volt. Kemudian yang keempat adalah kecepatan sudut, yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode, di mana rumus omega sama dengan 2VF. Jadi kita masukkan nilainya omega 100 pi sama dengan 2 VF, berarti frekuensinya 100 pi per 2 diperoleh 50 Hz. Kemudian selain frekuensi dia minta periode. Jadi periode bisa pakai rumus omega sama dengan 2 pi per T, bisa juga pakai F sama dengan 1 per T. Jadi terserah mau pakai rumus mana, hasilnya sama. Jadi T sama dengan 1 per F atau 1 per 50, yaitu 0,02 sekon. Kemudian bagian E, nilai tegangan saat T sama dengan 0,025 sekon. Tinggal kita masukkan nilai T ke persamaan V sama dengan 100 akar 2 sin 100 PT. Hasilnya diperoleh 100 akar 2 sin 0,25 pi. Nah, 0,25 pi atau 1/4 pi itu adalah 45 derajat. Artinya apa? 1 pi itu adalah 180 derajat. Jadi, di mana sin 45 adalah 1/2 akar 2. Jadi, diperoleh 100 akar 2 dikali 1/2 akar 2, hasilnya adalah 100 volt. Karena ini dengan ini hasilnya 2 dibagi 2, ya habis. Jadi, tersisa 100 volt. Yang terakhir adalah nilai impedansi jika kuat arus efektif 5 ampere. Kita pakai set sama dengan V efektif per I efektif. Ingat ya, kalau di atas V efektif di bawah juga I efektif. Kalau di atas P rata-rata di bawah juga I rata-rata. Kalau di atas V max di bawah juga I max. Artinya kita cari yang sejenis. Nah, V max set sama dengan P efektif per I efektif, di mana V efektif diperoleh tadi adalah 100 per 5. Hasilnya adalah 20 ohm. Bisa ya soal ini? Saya pikir mudah. Yang penting kita pahami semua persamaan-persamaan di rangkaian arus bolak-balik. Kalau ada kendala bisa ditanyakan sebentar di sesi akhir, kemudian ditanyakan langsung ke guru pendamping yang ada di sekolah. Kita coba soal kedua, rangkaian arus bolak-balik. Suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki tegangan yang berubah-ubah seperti pada grafik berikut. Oke, kita punya grafik. Kemudian setiap satu skala ke kanan, satu skala vertikal atau ke atas 4 volt, dan setiap satu petak horizontal bernilai 5 milisekon, dan impedansi rangkaian 10 ohm. Ditanyakan berapa sih frekuensi tegangan dengan arus maksimum, tegangan dengan arus rata-rata, persamaan tegangan jika titik A T sama dengan 0 dan berada pada sepase dengan arus. Nah, kita coba bahas yang pertama. Ke arah vertikal 4 volt, ke arah
horizontal 5 milisekon. Berapa nilai frekuensi? Kita dulu cari nilai periode. Oke. Nah, kita bahas sebelumnya bahwa satu periode, satu puncak, satu lembak. Nah, satu puncak, satu lembak ini, kalau kita garis ke sana, ini adalah T. Ternyata T itu terdiri 4 kotak. Sementara satu kotak bernilai 5 milisekon. Jadi T sama dengan 4 kali 5 milisekon diperoleh 20 milisekon. Jadi 4 kali 5 milisekon diperoleh 20 milisekon atau 0,02 sekon. Nah, kita cari F karena yang ditanyakan adalah frekuensi F sama dengan 1/T. Berarti 1/0,02 atau 50 Hz. Berikutnya bagian B, tegangan dan arus maksimum. Pmax, kita lihat di gambar bahwa ke arah vertikal ke atas sampai puncak itu nilainya adalah 4 volt. Jadi Pmax sama dengan 4 volt berdasarkan dari soal dan grafik. Berikutnya, kita mencari Imax. Z sama dengan Pmax per Imax. Tinggal kita masukkan angkanya. 10 sama dengan 4 per Imax, berarti Imax sama dengan 4/10. Diperoleh 0,4 ampere. Berikut adalah C, tegangan dan arus rata-rata. PR sama dengan 2 kali Pmax per Pi, di mana Pmax-nya 2, berarti 2 kali 4 per Pi, diperoleh 8 per Pi volt. Berikutnya I rata-rata 2 Imax per Pi. 2 kali 0,4 per Pi, hasilnya 0,8 Pi. Nah, persamaan tegangan terhadap fungsi waktu pada titik A, T sama dengan 0 dan dia sepase. Jadi tadi I rata-rata bisa dikecilkan menjadi 4/5 Pi ampere. Kita persamaannya V sama dengan Pmax sin omega T ditambah theta. Perhatikan, omega sama dengan 2πf, sehingga diperoleh 2 V, F-nya 50 di bagian A, sehingga diperoleh 100 pi radian. Tinggal kita masukkan 4 sin 100 T. Bagaimana dengan nilai theta? Karena ada kata kunci sepase, ketika dia sepase, theta sama dengan 0. Jadi nilai akhirnya 4 sin 100 T. Bisa ya? Itu tadi soal kedua dari arus bolak-balik. Berikutnya kita coba bahas rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian tersusun atas resistor atau biasa disebut kemarin adalah hambatan, induktor atau komparan. Sebelumnya sudah kita bahas di medamannya yaitu toroida solenoida dan kapasitor baik disusun secara seri maupun secara paralel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rangkaian disusun secara seri. Nah, rangkaian dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan, induktansi, dan kapasitansi. Rangkaian RLC membentuk osilator murni dan akan beresistensi pada rangkaian LC. Kapan disebut dia murni, harus bergerak murni, dan kapan dia bersifat resistif. Kita akan bahas lebih jauh. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut adalah ini rangkaian RLC yang dirangkai pada sumber tegangan arus bolak-balik, di mana V sama dengan Pmax sin omega T ditambah theta, kemudian I sama dengan Imax sin omega theta. Nah, komponen pada besar hambatan resistor yaitu R, induktor adalah XL sama dengan omega kali L, dan kapasitor yaitu XC sama dengan 1 per omega C. Nah, yang sangat menentukan nanti jumlah impedansi yaitu diagram pasornya. Ketika R itu adalah sumbu X positif, maka XL ke atas atau sumbu Y positif dan XC ke arah sumbu Y negatif. Oke, kita coba menentukan diagram pasor dari rangkaian seri RLC. R kita sudah sepakati ke kanan, kemudian XL ke atas. Ingat ya, L ke atas, ingat bahwa L, kita bisa supaya tidak kebalik, L itu ke atas artinya langit, L langit. Kemudian XC ke bawah itu cacing. Kenapa Ibu pakai L, langit dan cacing, kita akan bahas lebih jauh.
supaya diingat, jangan kebalik antara XL dan XC. Nah, kalau di atas, di sumbu X hanya R, di sumbu Y ada XL dan XC. Sehingga diperoleh sumbu Y adalah XL dikurangi XC. Apakah selamanya XL lebih besar? Tidak. Bisa ada 3 kemungkinan. Bisa saja XL lebih besar dari XC, bisa saja XL lebih kecil dari XC, dan bisa saja XL sama dengan SC. Kita bahas dulu contoh ini bagaimana kalau misalnya XL lebih besar dari XC. Nah, antara R dan XL dan SC itu membentuk sudut siku-siku, atau kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Jika diperoleh set itu adalah akar dari R pangkat 2 ditambah XL dikurangi XC berpangkat 2. Bisa ya? Ini theta, sudut antara R dan set. Nah, catatan di sini bahwa theta adalah sudut antara set dan dengan sumbu X positif atau R. Kebetulan soal ini R, bisa saja sebentar set ya, menunjukkan seberapa jauh P mendahului I. Di mana set sama dengan P per I. Kalau di arus searah kemarin, R sama dengan P per I. Jadi R itu kita bahas di sini adalah set. Terdiri atas bisa R, L, dan C. Berikut adalah bagaimana menentukan tegangan pada rangkaian seri RLC. Sama saja, prinsipnya sama. Oke, ada PR, PL, PEC. Ingat yang ke atas L langit, C ke bawah. Sehingga diperoleh persamaan P sama dengan PR pangkat 2 tambah PL dikurang PC pangkat 2. Theta, tegangan pada resistor PI kali R, tegangan pada induktor PL sama dengan I kali XL, dan tegangan pada kapasitor I kali XC. Nah, sudut fase itu adalah tangan, artinya depan sudut per sisi miring. Kalau di pasar sebelumnya, depannya adalah atau ke arah sumbu Y adalah PL dikurang PC per L. Sekarang gambar dilihat bahwa depan sudutnya itu PL dikurangi PC. Ini PL dikurangi PC per PR. Itulah tangan. Sementara faktor daya adalah kosinus theta. Cos adalah samping sudut yang tadinya R, yang di sini R ya. Samping sudut per sisi miring R per set, atau kalau gambar di atas adalah PR per V. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih sifat-sifat rangkaian pada rangkaian seri RLC? Yang pertama, induktif. Induktif itu ketika XL lebih besar daripada XC. Bisa dilihat. Jadi ketika XL lebih besar daripada XC, dia bersifat induktif, artinya L-nya lebih besar, induktornya lebih besar, bersifat induktif. Nah, bagaimana dengan tetanya? Tetanya dia ke arah sumbu positif atau berada pada kuadran 1, berarti teta sama dengan positif. Kemudian yang mana lebih duluan? Perhatikan, ketika dia XL lebih besar dari C atau induktif, tegangan lebih mendahului daripada arus sejauh theta. Kemudian ada yang bersifat kapasitif. Kapasitif itu terjadi ketika XL lebih kecil daripada SC atau SC-nya lebih besar. Jadi yang mana besar itu sifatnya C kapasitif. Lihat, ketika XL-nya artinya ke arah bawah lebih banyak, maka yang terjadi adalah membentuk sudut negatif atau berada pada kuadran 4. Kita bisa lihat, atau theta-nya bernilai negatif. Di mana kebalikannya, kalau tadi tegangan mendahului, sekarang tegangan yang tertinggal daripada arus sejauh theta. Berikutnya, ada yang disebut dengan resistif. Resistif itu terjadi ketika XL sama besar dengan XC. Ketika XL sama besar dengan SC, tersisa tinggal set sama dengan R. Di mana theta, karena dia berimpit set dengan R, maka sudutnya sama dengan 0 derajat. Di mana karena dia XL sama dengan SC, arus dan tegangan sepase, artinya ketika dia naik ke puncak sama-sama naik ke puncak, dan ketika turun di lembah sama-sama turun di lembah. Atau V sepase dengan I. Berikutnya, kita bahas bagaimana ketika rangkaian berdiri sendiri atau rangkaian murni. Kita pertama adalah rangkaian pada resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, kalau dia R, maka terjadi adalah berimpit, sudutnya sama dengan theta, di mana set sama dengan
R dan dia bersifat sebagai resistif. Kemudian induktor, artinya V sebasa dengan I, sudutnya pasti 0. Berikut adalah rangkaian L dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, berarti kan dia muncul nanti karena ke atas sudutnya terjadi adalah membentuk sudut 90 derajat. Yang terjadi ketika dia membentuk sudut 90 derajat, ini 90 derajat, maka dia tambah. Karena positif, ditambah 1/2 pi. Jadi 90 derajat itu sama dengan 1/2 pi. Bisa ya? Kemudian bagaimana kalau rangkaian kapasitor? Kapasitor murni, maka yang terjadi adalah ke bawah. Nah, ketika dia ke bawah membentuk sudut 90 derajat juga, tapi ke arah bawah atau membentuk sudut minus 90 derajat. Sehingga persamaannya P sama dengan P max sin omega T dikurangi 1/2 pi. Oke? Ketika dia rangkaian kapasitor saja, artinya rangkaian kapasitor murni. Oke ya. Nah, ketika di kapasitor murni rangkaian C, maka V tertinggal dari I sejauh 90 derajat. Nah, kita coba bahas bagaimana kalau rangkaian 2 terdiri atas 2, misalnya rangkaian seri RL. Rangkaian seri RL, diagram pasornya ada R, kemudian L, ingat ya ke atas L, langit, maka muncul sifatnya dia induktif, di mana setnya, karena ini ke atas membentuk sudut 90 derajat. Oke, ini sudutnya, maka theta pasti sama dengan positif. Sudutnya sama dengan positif. Nah, kalau seperti ini adalah vektor, kita pakai misalnya hukum teorema Pitagoras, di mana Z sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Itulah nilai Z. Berikutnya untuk rangkaian, jadi di sini ketika seri RL, maka V mendahului I sejauh theta. Berikutnya rangkaian RC. Rangkaian RC kita bisa lihat dihubungkan secara CD, dihubungkan kemudian pada sumber tegangan arus bolak-balik. Kita bisa gambarkan diagram pasornya, dia kalau XL ke atas, XC ke bawah. Maka yang terjadi adalah muncul sudut ke bawah sebesar min theta min. Kemudian kita bisa lihat, maka Z sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah min XC pangkat 2. Sehingga di sini P tertinggal dari I sejauh theta. Nah, bagaimana menentukan pada rangkaian LC? Pada rangkaian LC ada 3 kemungkinan. Yang pertama, XL lebih besar dari XC, kemudian XL lebih kecil dari XC atau XC-nya lebih besar, kemudian kemungkinan ketiga XL sama dengan XC. Kita coba lihat pada diagram pasornya. Nah, ketika XL lebih besar dari XC, maka yang terjadi seperti kita bahas tadi, sudutnya adalah 90 derajat dan impedansinya XL dikurang XC berpangkat 2. Kemudian ada pada saat XL lebih kecil dari XC ke bawah, sudutnya minus 90 derajat. Persamaannya sama, impedansinya sama. Yang terakhir bagaimana kalau dia XL sama dengan XC ya pada rangkaian LC. Tidak ada R-nya ya. Beda kalau dia ada R-nya. Yang terjadi adalah tidak terjadi saling menandakan, artinya sudutnya tidak ada. Yang terjadi adalah peristiwa resonansi. Sifatnya juga tidak ada karena habis, antara XL dan XC habis. Yang terakhir kita akan bahas adalah bagaimana resonansi daya dan faktor daya. Resonansi itu adalah XL terjadi yaitu ketika XL sama dengan XC. Nah, kita bisa turunkan persamaan ini sebenarnya. XL adalah omega kali L. XC adalah seper omega C. Nah, ingat ya, kenapa tadi Ibu istilahkan XL adalah langit? Karena langit tidak terbagi-bagi, berarti omega kali L. Berarti langit L-nya dikali dengan 2πf, dibagi dengan kecepatan sudut. Nah, kalau dia ke bawah cacing, XC banyak.
C itu banyak, cacing itu banyak, maka dibagi 1/, omega C supaya tidak kebalik. Nah, tinggal kita masukkan XL adalah omega kali L dikali XC sama dengan 1/, omega C. Nah, tinggal kita kali silang, berarti diperoleh omega pangkat 2 sama dengan 1/, L dikali C. Atau omega itu adalah 2πf berpangkat 2 sama dengan 1/, LC. Nah, kalau 2 pangkat 2 berarti saya muncul di sini. Kalau saya pangkat 2 kan, saya akar kanan, akar kiri, berarti 2πf sama dengan akar 1/, LC. Sehingga F saya diperoleh 1/2π akar 1/, LC. Bisa ya? Bisa diturunkan rumus ini? Bisa. Nah, kemudian daya sama dengan P sama dengan VI efektif pangkat 2 dikali R, atau diperoleh P sama dengan P efektif dikali efektif, atau ini tadi R-nya diperoleh dari sini sebenarnya. Cos theta sama dengan R per set. Sehingga R sama dengan set dikali R. Sehingga diperoleh P sama dengan V efektif dikali cosinus theta. Yang terakhir adalah faktor daya. Faktor daya adalah cos theta sama dengan R per set. Berdasarkan diagram yang ada di bawah atau yang kita bahas sebelumnya. Baik, kita coba membahas soal. Jadi kita coba bahas soal dulu. Yang pertama adalah rangkaian murni. Saya punya rangkaian induktor yang dirangkai pada sumber tegangan bolak-balik. Sebuah sumber arus AC yang kecepatan sudut 200 radian per sekon, artinya omeganya 200 radian per sekon, dihubungkan dengan ujung-ujung induktor murni 0,5 Henry. Arus sesaat AC dinyatakan oleh fungsi I sama dengan 2 sin omega T dengan arus dalam ampere dan T dalam sekon. Tentukan. Yang pertama, persamaan tegangan pada P pada saat ujung-ujung induktor. Yang kedua, besar tegangan pada saat T pi per 600 sekon. Baik, kita masuk ke soal. Nah, yang diketahui omega 200 radian per sekon, L 0,5 Henry, karena I sama dengan I max sin omega T, maka I maxnya adalah 2 ampere. Di mana set sama dengan X kali L adalah omega kali L. Ingat ya, kalau dia L berarti tidak super. 200 dikali 0,5 dapat 100 ohm. Kemudian P max sama dengan I max dikali set sama dengan 200 dikali 2 kali 100 diperoleh 200 volt. Nah, kita coba tentukan persamaannya. Persamaan umumnya adalah P sama dengan P max sin omega T ditambah theta. Sehingga kita masukkan P maxnya 200 sin 200 T. Karena omeganya diperoleh 200 T. Omega tadi diperoleh 200 T. Oke, 200 T ditambah 1/2π. Kenapa diperoleh nilai 1/2π? Perhatikan, karena dia XL ke atas. Kita sudah setuju bahwa kalau dia muncul kata L berarti ke atas langit. Maka membentuk sudut 90 derajat. Sudutnya dia adalah positif. Positif 90 derajat itu sama saja dengan 1/2π, karena 1π 180 derajat, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kita lanjut. Jadi P max sama dengan 200 sin 200 T tambah 1/2π. Bagian B, besarnya tegangan pada saat T sama dengan pi per 6. Nah, persamaan ini kita tinggal ganti variabel T dengan pi per 600. Oke, karena 200 dengan 600 tersisa 3. Jadi diperoleh sin 200 sin pi per 3 ditambah pi per 2. Nah, pi per 3 dengan pi per 2 ini bisa disamakan, penyebut 6, 2pi, kemudian 3pi. Sehingga diperoleh sama dengan 200 sin 5pi per 6. 5pi per 6 ini kenapa diperoleh 150? Begini, 5pi per 6 saya bisa begini. Pi itu 180 derajat,
saya buatkan di sini pi. 180 per pi itu kan sama sebenarnya. Pi habis, ini 180 per 6 dapat 30 derajat. Berarti 5 kali 30 derajat diperoleh 150 derajat. Oke, bisa ya untuk menentukan nilai dari sekarang pertanyaannya, berapa sih sin 150 derajat? Sin 150 derajat sebenarnya berada pada kuadran kedua. Ingat di kuadran kedua rumusnya itu sin sama dengan sin 150 itu sama dengan 180 dikurangi 130 derajat sehingga diperoleh sin 30 derajat. Anak-anakku semua, Bapak Ibu guru pendamping yang hebat, kita bisa menggunakan antara sin kuadran 1 dan kuadran kedua itu sistem kupu-kupu. Artinya ketika sin 0 sama dengan sin 180. Ketika dia naik 30 derajat itu sama saja dengan sin 150. Begitupun ketika naik lagi 45 derajat sebenarnya sama saja dengan sin 135. Ketika naik sin 60 sama saja dengan sin 120. Jadi antara kuadran 1 dan kedua sin nilainya itu bisa menggunakan prinsip kupu-kupu. Berikutnya, di mana sin 30 diperoleh nilai 1/2. Jadi 200 dikali 1/2 diperoleh 100 volt. Bisa ya? Kita coba masuk ke soal yang dirangkai 2. Kalau tadi berdiri sendiri, kita coba pada rangkaian R dan L. R dan L memiliki hambatan sebesar R-nya 10 ohm dan induktansi induktor 30 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan nilai efektif 250 volt dan frekuensi 1250 per Hz. Tentukan yang pertama impedansi rangkaian, yang kedua besarnya arus efektif, C sudut fasenya, D daya yang diserap rangkaian. Baik, kita coba membahas soal ini. Diketahui R 100 ohm, L adalah 0,03 Henry. Di mana dapat 0,03? Itu 30 milihenry. Ini berarti 30 dikali mili itu 0,10 pangkat 3 diperoleh 0,3 Henry atau dibagi 1000. Kemudian V efektif dia minta diketahui di soal V efektif 250 volt, kemudian F-nya adalah 1250 per Hz. Nah, yang ditanyakan impedansi rangkaian, kita cari dulu nilai omega. Omega adalah 2VF, maka diperoleh omega adalah 2V kali 1250 per V. Sehingga diperoleh 2500 radian per sekon. Yang pertama, kita mau mencari impedansi rangkaian. Kita cari dulu nilai XL sama dengan omega kali L. Ingat ya, kalau dia L tidak berbagi berarti omega dikali L. Kalau dia C, 1/omega omega C. Ingat kalau C banyak, artinya cacing itu terbagi-bagi. Sehingga diperoleh 2500 kali 0,03 yaitu 75 ohm. Nah, Z karena dia R, ada R, kemudian XL, ingat ya, XL selalu ke atas, maka kita pakai rumus teorema Pythagoras. Jadi vektornya ke sini. Inilah Z. Z sama dengan akar dari XL pangkat 2 ditambah XC pangkat 2. Tinggal kita masukkan angkanya, yaitu 100 pangkat 2 tambah 75 pangkat 2. 100 kali 100 dapat 10.000 ditambah 5.625 diperoleh akar dari 15.625 atau sama dengan 125 ohm. Itu untuk nilai impedansi. Kita pindah ke besarnya arus efektif. I efektif sama dengan V efektif atau per set, atau set sama dengan V efektif per I efektif. Ingat ya, kalau V efektif maka temannya I efektif. Kalau V rata-rata temannya I rata-rata. Jadi kalau I max, P max. Jangan digabung antara misalnya set sama dengan P efektif per I rata-rata. Tidak boleh. Jadi dia harus sejenis. Tinggal dimasukkan nilainya 250 per 125 diperoleh 2 ampere. Berikut adalah sudut fase. Sudut fase di persamaan sebelumnya kita bahas bahwa sudut fase adalah tangen theta. Tangen adalah depan sudut per samping sudut. Berarti XL per R. XL-nya diperoleh 75, R-nya 100. Berarti 3/4. Nah, tangan 3/4, perhatikan sebenarnya
Kalau dia 3, kalau begini, kalau dia 4, di sini 3, sudutnya pasti 37 derajat. Oke. Kebalikannya, ketika di sini 3, di sini 4, maka sudutnya pasti 53 derajat. Tuh. Nah, bagian D, P daya yang diserap rangkaian. Daya yang diserap rangkaian adalah P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali R. Sehingga diperoleh 2 pangkat 2 kali 100, yaitu 4 kali 100 diperoleh 400 watt. Nah, berikut kita coba bahas soal yang dirangkai seri lengkap, yaitu ada R-nya, ada L-nya, dan ada C-nya. Hambatan 600 ohm, induktor 2 Henry, dan kapasitor 10 mikrofarad. Mikro itu ya, ingat, mikro itu 10 pangkat min 6. Dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan P 100 akar 2 sin 100 T ditambah theta. Tegangan dalam pol dan waktu dalam sekon. Tentukan impedansi rangkaian, sudut fase rangkaian, sifat rangkaian, arus efektif, tegangan pada masing-masing komponen, faktor daya, daya yang diserap rangkaian. Kita coba bahas impedansinya dulu. Nah, untuk menentukan nilai impedansi tidak boleh seperti arus arah bahwa R sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Tidak boleh misalnya R ditambah L ditambah C. Kita lihat. Ini yang diketahui di soal. Kita membuat dulu diagram pasornya. R, ingat XL ke atas, XC ke bawah. Kita bisa lihat nilai XL, omega kali L diperoleh 200 ohm. Artinya 100 kali 2 yaitu 200 ohm. Nah, kita peroleh cari nilai XC. Saya ingatkan kembali lagi bahwa kalau L ke langit tidak berbagi, artinya omega kali L. Kecepatan sudut dikali L. Nah, kalau dia XC ke bawah, ingat kalau C itu cacing ke bawah dibagi-bagi, maka 1 omega C. Berarti 1/100 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 diperoleh dari 10 kali 10 pangkat min 6. Kenapa 10 pangkat min 6? Karena ada tadi kata mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Maka diperoleh 1000 ohm. Nah, kita bisa lihat yang mana sih lebih besar, XL dan XC. Ternyata lebih besar XC. Maka vektornya ke bawah. Ini XC. XC dikurang XL bernilai min 800. Maka yang terjadi sudutnya seperti ini. Inilah nilai Z. Maka Z kita masukkan R pangkat 2 ditambah XL dikurangi XC diperoleh akar dari 600 pangkat 2 ditambah minus 800 berpangkat 2 diperoleh Z sama dengan 1000 ohm. Ini juga bisa digunakan prinsip ini sebenarnya Anandaku semua. Kalau di sini 6, di sini 8, ya pasti di sini 10. Oke, itu adalah prinsip sebenarnya teorema Pitagoras. Sama sebenarnya kalau di sini 3, di sini 4, pasti di sini 5. Jadi kalau kita terbiasa mengerjakan soal-soal yang dalam rumus teorema Pitagoras, saya yakin yang seperti ini kalau ada 3, 4 pasti 5. Ada 4, 3 sudutnya sudah tahu. Nah, berikut yang kedua, bagaimana sudut fase rangkaian. Sudut fase rangkaian XL dikurang SC per R minus 800 per 600 minus 3/4. Saya sudah tadi jelaskan kalau dia adalah di sini 43 berarti 37. Kalau di sini 34 ya 53 derajat. Maka diperoleh sudut 53 derajat. Saya yakin kalau kebiasaan mengerjakan soal akan ketahuan, bahwa ketiga 4 sini 3 di sini sudutnya sekian. Berikut adalah bagaimana sifat rangkaian bersifat rangkaian. Karena XC-nya lebih besar, maka dia bersifat kapasitif. Ingat ya, yang mana lebih besar sifatnya ke sana. Kalau dia XC-nya lebih besar, berarti dia bersifat induktif. Kemudian arus efektif kita bisa cari. Arus efektif jadi di soal saya kembalikan, I efektif P max per akar 2 berarti 100 akar 2 per akar 2 diperoleh 100. Kemudian berikut adalah tegangan pada masing-masing kumparan. Tegangan pada masing kumparan. Kemudian bagian A, D tadi masih mencari I efektif. I efektif itu sama dengan Z sama dengan P efektif per I efektif. Sehingga I efektif adalah 100 per 1000 yaitu 0,1 ohm. Kita cari tegangan pada masing-masing komponen. PR, I kali R.
Kemudian VL I kali XL dan PC I kali XC. I kali R 0,1 kali 600 dapat 60 volt. 0,1 kali 200 dapat 20 volt. 0,1 kali 1000 diperoleh ini 100 volt. Ada kesalahan di sini ya? Berikut faktor daya. Faktor daya adalah cos theta sama dengan R per set. R-nya tadi adalah 600, setnya 1000 diperoleh 3/5. Ingat ya, 3/5. Kemudian daya yang diserap rangkaian kita menggunakan rumus P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali R. Sehingga I efektifnya adalah 0,1 berpangkat 2 dikali 600. Sehingga diperoleh 6 watt. Demikian soal hari ini yang saya bahas. Mungkin dari anandaku ada yang mau ditanyakan? Sambil saya tampilkan rangkuman untuk materi hari ini sambil melihat rangkumannya, mungkin adik-adikku di sekolah, anak-anak semua yang saya cintai punya pertanyaan, persoalan rangkaian arus bolak-balik, yaitu rangkaian seri RLC. Jadi hari ini kita hanya fokus pada rangkaian seri RLC, baik itu kita bahas adalah rangkaian murni, R berdiri sendiri, L berdiri sendiri, C berdiri sendiri, ataupun kita gabungkan misalnya RL, RC, dan LC. Ataupun kita buat dalam rangkaian lengkap yaitu RLC. Jadi yang pertama bahwa rangkaian RLC ini hanya berlaku pada arus bolak-balik. Ya, sambil saya jelaskan ini Anda bisa bertanya, kemudian ketika XL lebih besar dari C berarti dia fasenya 90 derajat. Ketika XL lebih kecil dari XC atau XC-nya lebih besar berarti min 90 derajat. Ketika XL sama dengan XC maka dia bersifat resistif. Di mana nilai impedansi kita sudah jelaskan tadi bahwa Z sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC berpangkat 2. Begitupun di tegangan. Tegangan sama dengan PR pangkat 2 dalam kurung PR tambah PL dikurangi PC berpangkat 2. Ada pertanyaan? Bisa dipahami tentang arus bolak-balik dan rangkaian seri RLC. Oke? Ada mungkin pertanyaan, silakan angkat tangan. Bisa bertanya ke Ibu Guru. Atau misalnya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan dipelajari ulang materi ini. Karena materi ini nanti akan masuk ke akun anandaku semua, termasuk Bapak Ibu Guru pendamping. Dan Bapak Ibu Guru pendamping bisa membahas kembali bersama anandaku semua di sekolah. Baik, saya pikir cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, karena belajar fisika itu asik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya mengingatkan Andaku semua bahwa belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan giat untuk meraih cita-cita, karena sejatinya belajar itu adalah proses mengulang, dan mengulang. Insya Allah akan tahu. Dan orang sukses itu selamanya berawal dari pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.